Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sarifah, sarjana kedokteran dari Universitas Respati Indonesia. Hari ini saya akan melakukan beberapa penjelasan tentang bagaimana pelayanan kualitas pasien geriatri di rumah sakit. Nah, sebelum kita membahas ke arah sana, ada baiknya kita membahas apa sih arti dari geriatri itu sendiri. Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 79 Tahun 2014 tentang penyelenggaraan pelayanan geriatri di rumah sakit. Jadi, geriatri itu merupakan pasien lanjut usia dengan multi penyakit, atau yang dimaksud multi penyakit adalah beberapa penyakit dan atau gangguan akibat penurunan fungsi organ, psikologi, sosial, ekonomi, dan lingkungan, yang mana mereka ini membutuhkan pelayanan kesehatan secara terpadu dengan pendekatan multidisiplin yang bekerja secara interdisiplin. Nah, sedangkan lanjut usia adalah seseorang yang telah mencapai atau memiliki umur di atas 60 tahun. Tujuan pelayanan geriatri ini sebenarnya untuk apa sih? Nah, ini untuk mendukung program pemerintahan, yang mana dia untuk meningkatkan kualitas warga usia lanjut, sehingga mendukung kesehatan masyarakat. Nah, selain itu dia untuk menurunkan morbiditas pada pasien-pasien lanjut dan meningkatkan harkat dan martabat pada mereka. Nah, pelayanan geriatri itu diberikan kepada siapa saja sih? Kepada lanjut usia siapa? Itu yang pertama, pasien-pasien yang memiliki satu atau lebih penyakit atau masalah fisik ataupun psikis. Nah, selain itu dia memiliki satu penyakit yang memiliki gangguan akibat penurunan fungsi organ, psikologi, sosial, ekonomi, dan lingkungan. Serta pasien-pasien yang dengan usia 70 tahun ke atas atau yang memiliki satu penyakit fisik. Standar fasilitasnya apa saja ya? Itu dari mulai perawatan pada pasien geriatri yang meliputi peralatan seperti apa? Dari mulai pemeriksaan, terapi, dan juga peralatan untuk pelatihan. Nah, jenis peralatan seperti apa sih yang memang harus disusun sesuai tingkatan pelayanannya? Yang pertama, itu sesuai kebutuhan pelayanannya. Yang kedua, rata-rata jumlah kunjungan. Serta yang ketiga adalah evaluasi kemampuan alat dan efisiensi penggunaan alat. Nah, untuk persyaratan peralatan pada tingkat pelayanan lengkap pada pasien geriatri itu apa saja? Yang pertama harus ada tempat tidur pasien yang nyaman pastinya untuk pasien. Setelah itu ada satu set alat pemeriksaan fisik. Selain itu juga ada EKG untuk alat rekam jantungnya, ada light box, lalu juga timbangan berat badan dan juga pengukuran tinggi badan, serta instrumen penilaian kognitif, psikologi, dan juga psikiatri. Sekarang kita akan menjelaskan tentang jenis pelayanan geriatri. Jadi ada beberapa jenis ya. Yang pertama, poliklinik geriatri. Nah, untuk poliklinik geriatri itu tempat yang memberikan jasa pengadaan asesmen, tindakan kuratif sederhana, dan konsultasi bagi penderita rawat jalan, baik pada masyarakat, puskesmas, maupun antar poliklinik. Nah, tenaga yang minimal yang harus memang ada di poliklinik geriatri itu apa saja? Yang pertama, pastinya dokter umum atau dokter internis, yaitu penyakit dalam. Selain itu, dokter spesialis geriatri sendiri dan juga seorang perawat serta seorang petugas sosial medik. Ini ada bangsal geriatri akut. Jadi, bangsal geriatri ini dia merawat pasien usia lanjut yang memang menderita penyakit akut ataupun semi akut ya. Antara lain bisa apa aja sih? Ada stroke akut, pneumonia, sidosis, penyakit jantung progresif, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada rehabilitasi medik. Nah, di sini adalah pelayanan terpadu dengan pendekatan medik, psikososial, edukasional, dan vokasional. Nah, untuk apa sih? Untuk mencapai kemampuan fungsional semaksimal mungkin bagi para geriatrik tersebut. Nah, penyakit pada usia lanjut ini memang cenderung akan terjadi kecacatan. Jadi, menurut WHO, harus selalu diharapkan penegakan diagnosis di awal. Selanjutnya ada bangsal geriatri kronis. Nah, bangsal ini diperlukan untuk merawat pasien lanjut usia yang mana dia memiliki penyakit kronis yang memang memerlukan rawat inap. Dan untuk rawat inapnya ini pasti memerlukan jangka waktu panjang. Nah, selain itu juga memerlukan biaya yang tinggi, mengingat kita turnover-nya rutenya sangat rendah sih. Yang terakhir ada pendidikan dan riset. Nah, biasanya dilaksanakan untuk pendidikan tenaga medis, terapis, rehabilitasi, dan berbagai riset yang memang diperlukan untuk meningkatkan pelayanan dan pengembangan ilmu geriatri. Bagaimana sih alur pelayanan geriatrik di rumah sakit? Jadi, pasien-pasien yang lansia yang akan datang ke poliklinik atau UGD, dia akan dilakukan triase terlebih dahulu, apakah memang tergolong pasien geriatrik atau bukan. Nah, untuk pasien-pasien yang lanjut usia, biasanya akan diteruskan ke dokter spesialis yang sesuai dengan penyakitnya masing-masing. Misalkan tergolong pasien geriatri, maka akan dilakukan asesmen geriatri komprehensif oleh tim terpadu geriatri.
Nah, dalam pemberian pelayanan geriatrik ini terdapat alur pelayanan rumah sakit. Setelah di asesmen, nanti kita akan melihat apa saja sih masalah-masalah yang ada pada geriatrik, misalkan dari mulai kondisi medis umumnya, status fungsionalnya, psikiatrinya, kita lihat status mental dan fungsi kognitifnya. Setelah itu juga ada sosial dan lingkungan. Setelah itu, kita baru akan melakukan rencana penata laksanaan yang baik kepada mereka secara komprehensif. Setelah itu akan ada 3 penata laksanaan. Yang pertama, apakah pasien ini rawat jalan, rawat inap, ataupun home care atau asuhan rumah. Nah, untuk rawat jalan, kita bisa lakukan asesmen dan konsultasi kuratif, intensi psikososial, dan juga rehabilitasi. Sedangkan untuk rawat inap akut, kita bisa asesmen konsultasi kuratif, lalu kita tambahkan intervensi psikososial dengan terapi kelompok, dan juga ada psikoedukasi keluarga serta rehabilitasi. Nah, untuk prosedurnya yang pertama biasanya perawat akan melakukan identifikasi pasiennya terlebih dahulu dari mulai identitas, alamat, dan lain sebagainya. Setelah itu nanti kita akan menjelaskan nih kepada pasien ataupun keluarga tentang prosedur yang akan dilakukan ke depannya seperti apa. Selanjutnya kita akan melakukan pengkajian resiko cedera atau pada resiko-resiko yang seperti pasien yang mudah jatuh. Lalu ada perawat nanti juga akan melakukan pengkajian nyeri. Setelah itu kita akan melakukan pengkajian pada pasien ataupun keluarga. Nah, untuk pengkajian ini mencakup apa saja sih? Yang pertama ada status sosial ekonomi, status psikologis, fungsional. Lalu kita akan melakukan screening nutrisi. Setelah itu kita akan melakukan penilaian status mental, lalu penilaian skala depresi, serta penilaian kebutuhan edukasi dan juga masalah keperawatan. Baik, sekian untuk penjelasan dari saya mengenai standar pelayanan kualitas pasien geriatri di rumah sakit. Nah, semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat bagi teman-teman semua. Salam sehat, dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.